Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu dan para akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua. Di sore hari ini untuk pertama kalinya kita memulai ta'lim setelah lama karena pandemi, dan tentunya di sore hari ini adalah menggantikan dari jadwal yang sudah ada guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Al-Asari rahimahullahu ta'ala. Kalau nyebut nama beliau seolah-olah beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Karena begitulah para ulama atau orang-orang berilmu, jasad mereka terkubur tapi nama mereka tetap dikenang, disebut. Maka ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ini merupakan sesuatu yang kita harapkan menyambung dari kebaikan beliau, guru kita rahimahullah ta'ala. Karena apapun yang beliau wariskan dari kebaikan yang ditinggalkan, yang tentunya dakwah di kota Balikpapan ini, terlebih di Masjid As-Salam ini, beliau yang mengawali, kurang lebih begitu insyaallah Pak Adi ya. Beliau mengawali, pintu hidayah datang dari beliau, melewati beliau, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perantara beliau. Maka insyaallah kita murid-muridnya, kami murid-muridnya yang melanjutkan, insyaallah pahala beliau akan mengalir kepadanya insyaallah. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Sebelum kita membaca kitab ini, karena posisi kami menggantikan harinya persis dengan hari beliau dulu ya, Maria. Harinya persis dengan hari beliau, hari Sabtu sore. Maka alangkah baiknya kita sebut kebaikan-kebaikan beliau yang semoga dengan itu insyaallah sebagai persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ketika kami awal datang ke Balikpapan, itu pada tahun 2012 akhir, untuk menjadi imam di salah satu masjid di Manggar, terjadi konflik, masalah besar, sehingga kami harus keluar. Maka saya teleponlah beliau rahimahullah, Ustadz Abdurrahman. Saya telepon waktu itu malam, Ustadz bisa enggak saya ke An-Nasai? Waktu itu An-Nasai belum ada
santrinya kecuali TPA kalau nggak salah itu. Tahfidz, ya tahfidz beberapa orang. Beliau mengatakan silahkan, ahlan wa sahlan, dengan kelembutan bahasa beliau. Beliau sampaikan jawaban. Kemudian ana datang ke An-Nasa'i, tinggal di sana. Beliau bilang antum tinggal di sini, ya tinggal di sini sudah. Kemudian panjang perjalanannya. Waktu itu beliau berangkat, ya, awal bertemu dengan beliau tampak wajah orang saleh insyaallah. Ucapan-ucapan beliau luar biasa, banyak menyentuh hati kami ketika membahas waktu itu talbis iblis. Ya, antum masih ingat ya, talbis iblis dibahas oleh beliau. Kemudian sirah, kemudian usul salasah di Masjid An-Nasa'i. Ramadan ketika menjelang buka puasa beliau yang ngisi, hari-harinya beliau yang ngisi, beberapa ustadz juga demikian, bergantian. Waktu itu beliau berangkat umrah untuk Ramadan di 10 hari terakhir, maka kami yang menggantikan jadwal beliau. Ya, saya menggantikan jadwalnya untuk di An-Nasa'i, kemudian di Istiqlal, kemudian di Namira kalau nggak salah, kemudian di Istiqomah kalau nggak salah. Beberapa jadwal beliau. Beliau tidak ada kibir, tidak ada sombong, insyaallah. Kenapa? Beliau bukan hanya ingin sendirian yang diambil ilmunya oleh jamaah, bukan. Bukan hanya sendirian yang mau diambil ilmu, tapi siapapun. Anak orang baru di Balikpapan, tapi beliau Masya Allah persilahkan dengan kelembutan beliau, dengan hormat beliau, Masya Allah, itu yang terus terngiang. Begitulah para orang-orang yang berilmu, tidak ada rasa kibir, tidak merasa dia yang paling berjasa, yang paling harus diikuti dan seterusnya. Kemudian mengajar, menggantikan jadwal beliau di beberapa tempat. Setelah itu berjalan waktu, jamaah rahimakumullah, beliau kembali dari umrah, terus kami ngisi juga termasuk di sini, ngisi Jumatan kalau nggak salah. Kemudian lanjut di beberapa masjid yang lainnya. Kemudian Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah berangkat beliau haji. Zulhijjah berangkat beliau haji kalau nggak salah. Maka ana yang gantikan jadwal beliau lagi musim haji itu. Gantikan ke sana kemari. Luar biasa, beliau mempercayakan kepada ana untuk menggantikan jadwal beliau. Yang ana masih fakir ilmu, masih banyak kekurangan, dan masih banyak belajar dari beliau. Ketika jadwal beliau malam Kamis waktu itu di An-Nasa'i, ana tetap duduk di majelisnya sama malam Senin kalau nggak salah. Kemudian berangkat haji selama sebulan ana menggantikan. Ana tinggal di Nadita itu, luar biasa Pak Haji Suhaidi juga luar biasa besar. Ya, kebaikan beliau Masya Allah. Tinggal di Nadita selama sebulan, ya tidak tinggal secara cuma-cuma begitu. Kalau yang lain mungkin banyak itu tagihan itu. Nah, kemudian ngisi, gantikan jadwal beliau di beberapa tempat juga. Setelah itu singkat ceritanya, anak ketemu sama salah satu pengurus atau salah satu ikhwan di An-Nasa'i yang termasuk bagian yayasan, mengajak mendirikan pesantren. Anak siap untuk mengajar, anak bilang, enggak usah digaji, enggak apa-apa. Cari anak-anak miskin, kita gratiskan. Kemudian setelah itu sampai, artinya apa yang ana usulkan mungkin karena di An-Nasa'i wilayahnya kota, sementara kita teman-teman mungkin banyak kurang yakin dengan ijazah kalau sekedar paket, begitu. Akhirnya enggak jadi. Ya, kemudian ana ke Batakan, habis itu ke Manggar, berdirilah Imam Syafi'i sampai sekarang.
Berdirilah Imam Syafi'i sampai sekarang. Itu riwayatnya, Pak. Iya. Jadi bibitnya dari Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Ya, bibitnya itu dari beliau. Kemudian awal berdirinya pesantren Imam Syafi'i, yang paling ana inginkan supaya beliau hadir, bisa hadir. Karena kita mengambil keberkahan dari orang-orang yang tua. Nabi sebutkan al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang tua di antara kalian. Yang tua bukan hanya usia, tapi tua dalam dakwah, tua dalam pengalaman berdakwah, asam garamnya dakwah. Akhirnya anak usahakan beliau bisa hadir walaupun kondisi kadang sakit-sakitan. Ya, beliau hadir ke Imam Syafi'i supaya ikhwan-ikhwan Balikpapan juga mengenal bahwa kami itu berguru kepada beliau dan bersahabat dengan beliau rahimahullah. Ini dia ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, beberapa kisah singkat perjalanan kami dengan rahimahullah Ustaz kita rahimahullah Ustaz Abdurrahman rahimahullah taala. Dan hari ini kita lanjutkan apa yang sudah beliau mulai dari kajian sore ummahat, kajian muslimat yang insyaallah pahalanya juga akan mengalir kepada beliau rahimahullah taala. Wallahu taala alam. Naam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para ummahat dan ibu-ibu sekalian, para akhwat rahimakumullah, kita mulai pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana Syekh Saleh Fauzan adalah salah seorang ulama besar pada saat ini dan beliau masih hidup, termasuk juga anggota majelis fatwa di kerajaan Saudi. Kemudian fatwa-fatwa beliau banyak diambil dan beliau atau Syekh hafizahullah ta'ala insyaallah di atas akidah yang benar, akidah salaf, akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Bagi para ummahat atau akhwat yang memiliki kitab, silakan dibuka kitabnya. Kita mulai dari halaman yang ketiga. Keutamaan mendalami ilmu agama. Keutamaan belajar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, juga kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang mengikuti jalan hidup mereka dengan sebaik-baiknya hingga hari pembalasan. Selanjutnya, ketahuilah bahwa mendalami agama Islam merupakan salah satu amalan utama sekaligus simbol kebajikan. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka niscaya Allah menjadikannya faham terhadap perkara agama. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia. Dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kun aliman." Jadilah kalian orang yang berilmu. Jadilah kalian orang yang berilmu. Kalau enggak bisa, au muta'alliman. Jadilah kalian orang yang belajar. Yang berilmu enggak bisa, mengajar enggak bisa, jadilah orang yang belajar, mau belajar. Tidak ada sombong, tidak ada kibir, tidak ada mengatakan sudah usia, malu kalau sudah tua begini belajar. Tidak. Jadilah kalian pelajar yang belajar agama. Kalau enggak bisa juga, maka jadilah yang ketiga, yaitu mustami'an, menjadi mustami'.
Apa itu mustami'? Mustami' itu cuma mendengar saja. Nah, kita ini mendengar, ya kan? Tidak ada beban menghafal. Pertemuan berikutnya disuruh menghafal, tidak ada. Kalau muta'allim itu anak-anak kita yang santri-santri, dia harus setorkan hafalan Quran, setorkan hafalan hadis. Kalau tidak bisa maka dia dikasih sanksi. Nah, ini muta'allim. Kalau kita mustami', mendengar dan memahami dan mengamalkan. Kalau enggak bisa menjadi mustami', atau yang keempat, muhibban, orang yang mencintai. Mencintai siapa? Mencintai orang berilmu, mencintai ulama, mencintai anak-anak yang belajar, orang-orang yang belajar, atau mencintai orang-orang yang mustami', orang yang suka mendengarkan ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi yang kelima. Siapa yang kelima? Yaitu orang yang benci, orang yang tidak senang dengan ilmu. Naam, kita lanjut. Hal ini dikarenakan memahami ilmu agama dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang menjadi dasar dari amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk di sini artinya adalah ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar, artinya adalah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memohon tambahan ilmu. Nah, ini dia. Para muslimah sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi untuk meminta tambahan ilmu. Tidak ada dalam Al-Qur'an diperintahkan nabi minta tambahan anak, enggak ada. Minta tambahan harta, enggak ada. Minta tambahan usia, enggak ada. Minta, ya Allah panjangkanlah umurku, enggak ada. Ada seorang minta dipanjangkan umurnya, Nabi katakan ini permintaan yang sia-sia, percuma. Percuma minta panjang umur. Tapi minta apa? Umur yang bermanfaat, umur yang berkah. Kemudian tidak diperintahkan minta tambahan yang macam-macam. Yang diperintahkan adalah minta tambahan ilmu, hanya itu. Maka kita lihat dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Maka jamaah sekalian, demikian para ummahat juga, apa yang kita baca? Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Atau setiap pagi di antara zikir pagi petang, apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. InsyaAllah hafal semua ini ya. InsyaAllah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang kau terima ya Allah. Naam. Ibu-ibu sekalian, coba kita lihat urutan doa ini. Yang pertama minta ilmu yang bermanfaat. Kedua apa? Rezeki yang baik. Orang kalau dia ada ilmunya, maka dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang halal, mana yang haram dia tahu. Kalau dia ada ilmunya, tapi kalau enggak ada ilmunya, maka dia enggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga dia makan dari yang haram. Kalau dia makan dari yang haram, maka doanya enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya enggak diterima. Maka kita minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan atau doa yang diterima. Baik, kita lanjut. Petunjuk di sini artinya adalah ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar artinya adalah agama yang adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memohon tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Rabbku, dan katakanlah
wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu atau pengetahuan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan firman Allah, katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, mengindikasikan secara jelas tentang keutamaan ilmu, karena hanya dalam masalah ilmu saja Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar selalu meminta tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut majlis-majlis tempat di mana orang menimba ilmu yang bermanfaat sebagai taman surga. Apa? Taman surga. Majlis ilmu taman surga. Maka tidak semua masjid itu ada taman surga di situ. Ada salat jamaah ada. Tapi kadang tidak ada taman surga. Maka di sini luar biasa. Masjid kita, Masjid As-Salam, di sini taman-taman surga dari awal dan dakwah kita bisa belajar ilmu di sini, masya Allah. Kita doakan kebaikan bagi para pengurusnya, bagi orang-orang yang para pelaksananya, luar biasa. Jadi sebab hidayah kepada manusia. Taman surga, majlis ilmu taman surga. Orang kalau berada di taman kira-kira gimana rasanya, Bu? Ibu-ibu kalau berada di taman, di mana taman yang bagus ini? Taman mana yang bagus kira-kira sini? Taman Bekapai. Taman mana? Taman 3 generasi. Taman mana yang bagus? Atau taman sini, Taman Angkasa Pura. Ya. Intinya kalau berada di taman orang senang enggak? Langsung kalau ibu-ibu ada di taman langsung keluarin handphone, ya enggak? Langsung selfie, kirim ke suami. Ya, atau gimana saja, dia langsung senang ketika di taman. Tidak ada orang di taman sambil duduk-duduk ngantuk, nggak ada. Orang di taman kenapa sedang bersedih dia ke taman? Tidak ada orang sedih ketika di taman, pasti bergembira dia, senang dia. Di taman yang banyak bunganya, banyak pohon-pohonnya, rindang, banyak jualan di situ juga, makanan. Nah, Nabi sebutkan majlis ilmu adalah taman surga. Majlis ilmu taman surga. Maka orang-orang yang ada di majlis ilmu akan bahagia dia. Kalau ibu-ibu berada di sini tidak merasakan kebahagiaan, berarti perlu dipertanyakan hatinya. Mungkin karena sebab dosa kita yang sangat banyak. Dosanya sangat banyak. Coba lihat. Orang yang sedang sakit, demam, dikasih durian enak enggak kira-kira? Pahit rasanya. Bukan duriannya yang salah, tapi orangnya yang sedang sakit. Dikasih mangga yang manis, pahit rasanya. Dikasih madu yang manis, pahit rasanya. Bukan makanannya yang salah, tapi orang yang sedang sakit. Begitu juga di taman surga, di majelis-majelis ta'lim. Maka banyak para ummahat, beberapa maksudnya yang kadang kami dengar langsung atau dia melewati siapa begitu, kapan dimulai majelis kajian ini gersang rasanya, kering rasanya ya. Maka subhanallah, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kondisi kita sehingga kondisi saat ini semoga kita bisa terus insyaallah dan mengangkat wabah ini insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, majlis ilmu taman surga. Kita lanjutkan. Beliau juga pernah menjelaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Tidak dilakukan lagi bahwa sebelum seorang memulai pekerjaan apapun, ia harus mengetahui cara melaksanakan pekerjaan itu secara benar, sehingga pekerjaan itu pun menjadi benar, sekaligus mencapai target yang diharapkan darinya. Maka bagaimana mungkin seorang berani melakukan ibadah di mana keselamatan dirinya dari siksa neraka dan masuknya dirinya ke dalam surga tergantung padanya tanpa didasari oleh ilmu. Dan dari sinilah umat manusia dalam soal ilmu dan amal terbagi menjadi 3 golongan. Jadi kita beramal ini harus ada ilmunya. Kenapa sholat? Ada ilmunya. Kenapa ibadah ini? Ada ilmunya. Tidak boleh mengarang.
mengada-ada. Dalam masalah ilmu dan amal, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, mereka yang memadukan antara ilmu yang benar dengan amal soleh. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan hidup orang-orang yang Allah karuniai nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, para syahid dan orang-orang saleh. Sungguh mereka adalah teman seiring yang terbaik. Ini yang pertama, orang-orang yang berilmu dan beramal. Yang kedua, golongan yang mempelajari ilmu yang benar namun tidak mengamalkannya. Mereka adalah golongan yang dimurkai oleh Allah dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Bu, banyak enggak orang yang enggak sholat? Banyak. Ya enggak? Banyak. Bahkan ada ummahat yang suaminya katanya enggak sholat. Anaknya enggak sholat. Saudaranya enggak sholat. Banyak. Kira-kira mereka itu tahu enggak hukum sholat? Tahu. Tahu. Bukan enggak tahu, tahu. Tapi mereka enggak mengamalkan. Ya. Ini golongan yang kedua, mereka orang-orang yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan ilmu ini banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Bisa karena futur, malas. Bisa karena malas. Atau bisa karena dia ada ujian. Ada ujian yang sangat berat misalkan. Tadinya dia Masya Allah di atas kebaikan, pakaiannya syar'i, dia bergaul dengan orang-orang yang di atas sunnah, meninggalkan perkara bid'ah, tapi karena ujian di masyarakatnya, ujian di tempatnya, ucapan orang banyak, akhirnya enggak tahan telinganya, dia lepaskan itu pakaian syar'inya, dia pakai seadanya. Kenapa? Enggak enak ucapan orang katanya. Atau ada ujian dalam masalah rumah tangganya, Bu. Ada ujian dalam rumah tangganya, akhirnya Masya Allah. Maka kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita di atas ilmu. Yang ketiga, golongan yang beramal tanpa dasar ilmu. Yang beramal tanpa dasar ilmu, mereka adalah golongan yang sesat dari kalangan kaum Nasrani dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ketiga golongan ini sudah disebutkan eksistensinya dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam setiap rakaat kita ketika salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Siapa yang disesatkan? Orang-orang Nasrani. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, makna firman Allah Ta'ala ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang termurkai adalah para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Sementara orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Yang pertama adalah sifat kaum Yahudi, sedangkan yang kedua adalah sifat kaum Nasrani. Maka kita minta petunjuk terus. Jamaah rahimakumullah, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Di antara doa lagi, Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu.
Wattuqa dan ketakwaan, wal afafa dan kehormatan, kesucian, wal ghina dan kecukupan. Jadi terus kita ulang-ulangi ini. Kita ulang-ulangi. Ummahat sekalian, kita ulang-ulangi ini. Suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kenapa kita minta petunjuk terus? Kenapa? Apakah engkau khawatir dengan kami ya Rasulullah? Engkau khawatir dengan keimanan kami?" Nabi SAW mengatakan, iya. Fa inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Karena sesungguhnya hati manusia ini di antara dua jemari Allah. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan dia sekehendaknya. Sehingga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doanya juga. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak umat sekalian, banyak orang-orang berilmu sesat. Coba buka di YouTube itu, ya. Banyak sekali. S3 Madinah mengajarkan Syiah. Banyak. Ya. Syiah. Luar biasa. Mereka belajar sunnah, paham mereka. Mereka ada yang dia sampai S3. Tersesat akidahnya. Syiah. Ada yang lainnya juga demikian. Maka sesungguhnya ilmu yang kita ketahui sekarang ini tidak menjamin kita selamat. Tidak menjamin kita selamat. Ada orang Masya Allah dia jadi ustadz, jadi pelajar, santri. Ya, ada yang kami ketahui itu rahimahullah, beliau sudah tiada juga. Sempat belajar di tempat kami belajar. Paham dengan sunnah, belajar tapi menghujat para ulama. Menghujat para ulama. Para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Bahkan kitab-kitab para ulama dilecehkan dan sebagainya. Banyak seperti itu. Jadi petunjuk ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak orang yang apabila kita lanjutkan, banyak orang yang apabila membaca kitab tafsir dan mendapatkannya bahwa yang dimaksudkan dengan kaum termukai adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Orang yang tidak mengerti di antara mereka beranggapan bahwa hal itu hanyalah berlaku khusus bagi kedua kaum itu saja. Padahal ia sendiri membaca dalam surah ini bahwa Allah mewajibkan berdoa dengan doa ini dan memohon perlindungan kepadanya dari jalan hidup orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Subhanallah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa itu kepadanya? Memilihkan untuknya dan mewajibkannya untuk senantiasa berdoa dengannya, senantiasa ia tidak dalam kondisi diperingatkan dari hal itu. Ia tidak membayangkan bahwa persepsinya itu adalah sejenis persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita hikmah dari ditetapkannya surah yang agung ini, surah Al-Fatihah, sebagai bacaan fardu pada setiap rakaat salat kita, baik salat wajib maupun salat sunnah. Karena surat ini mengandung berbagai rahasia besar, yang diantaranya adalah doa yang agung ini agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk dapat meniti jalan hidup para pemilik ilmu yang benar dan amal yang saleh, di mana ia merupakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat,
dan agar Allah menjauhkan kita dari jalan hidupnya orang-orang yang binasa, yang melakukan amal soleh secara tidak proporsional atau menyia-nyiakan ilmu yang benar. Kemudian ketahuilah wahai pembaca yang budiman. Ya, jadi dijelaskan di sini itu hikmahnya setiap salat kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Suatu ketika begini, ibu-ibu sekalian. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia sewaktu ajalnya, ya, sakit menjelang wafatnya beliau, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pingsan. Maksudnya tidak sadarkan diri. Kemudian anaknya berada di sisi kepalanya. Anaknya berada di sisinya. Dan mengatakan, wahai ayah, ucapkan la ilaha illallah. Diajari oleh anaknya la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi Imam Ahmad mengatakan la, tidak. Ucapkan lagi la ilaha illallah. Dia mengatakan tidak, la, tidak. Sampai 3 kali. Kemudian beberapa saat berikutnya dia sadar. Ditanya, wahai ayah, tadi kami ucapkan la ilaha illallah untuk mentalkinmu. Jadi talqin itu artinya mengajari. Siapa yang diajari? Orang yang akan mati. Bukan orang yang sudah mati. Orang yang akan meninggal. Itu ditalkin. Dan disebut namanya. Misalkan suaminya mau meninggal nih. Sebut nama suaminya. Ya, sebut namanya. Atau apa? Ucapkan la ilaha illallah. Atau orang tuanya, la ilaha illallah. Bukan dibacakan Quran. Semua bisa mentalkin. Maka yang paling bagus ketika ada keluarga kita yang sudah ada tanda-tanda kematian padanya, kita barengi dia, kita temani. La ilaha illallah ucapkan. La ilaha illallah. Berat. La ilaha illallah berat. La ilaha illallah berat. Apalagi orang-orang yang bukan orang-orang yang mulia, orang-orang saleh, maka berat. Ya. Maka di antara satu-satunya kalimat jamaah sekalian yang bibir kita tidak bergerak mengucapkannya la ilaha illallah. Kita coba. La ilaha illallah. Bibir enggak bergerak. Karena berat, kenapa? Orang yang akan meninggal itu sangat berat kondisinya. Jangankan bibirnya, matanya enggak bisa bergerak. Tangannya enggak bisa bergerak, kakinya enggak bisa bergerak. Sakaratul maut. Nabi sebutkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kematian itu sangat sakit. Maka kalimat la ilaha illallah tidak perlu gerakan bibir, cuma lidah yang bergerak. La ilaha illallah. Tidak perlu bergerak bibirnya. Tapi kalau bacaan yang lain bergerak, bismillah, gerak bibirnya. Alhamdulillah, gerak. Itu di antara rahasianya. Imam Ahmad mengatakan ketika dia sadar, ditanya oleh anaknya, wahai ayah, tadi kami ucapkan la ilaha illallah, engkau mengatakan tidak, Imam Ahmad mengatakan, tadi itu ada setan, ada iblis, ada syaitan. Setan ini mengatakan, wahai Ahmad, sekarang engkau sudah selamat, wahai Ahmad. Sekarang ini engkau telah selamat dan di atas kebaikan. Maka Imam Ahmad mengatakan, tidak, belum, tidak. Imam Ahmad menjawab setan ini, bukan menjawab anaknya. Ketika setan mengatakan kau sudah selamat, Imam Ahmad mengatakan belum, tidak, belum. Artinya apa di sini? Jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini tidak ada yang selamat. Walaupun sekarang kita dalam kondisi baik, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita mengatakan saya alhamdulillah sudah dalam kebaikan, meyakini dirinya di atas kebaikan, tidak. Tapi terus kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ketahuilah wahai pembaca yang budiman. Kemudian ketahuilah wahai pembaca yang budiman bahwa ilmu yang benar hanyalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang benar itu adalah qala Allah wa qala Ar-Rasul. Bukan dari filsafat. Ya, bukan dari filsafat. Banyak sekarang orang mengambil filsafat. Kalau masalah fikih diambil mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan mazhab Syafi'i. Orang secara umum mengatakan mazhab Syafi'i, dikira mazhab Syafi'i itu yang tahlilan. Dikira itu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan. Oh, kita mazhab Syafi'i ini kenapa dilarang tahlilan? Oh, Imam Syafi'i sendiri melarang. Dalam kitabnya kitab yang besar yang dikenal, melarang tahlilan kumpul-kumpul di keluarga orang yang mati, kemudian menyiapkan makanan, kemudian ada acara makan-makan. Kata Imam Syafi'i, ya, wa inni akrah, aku benci, kata beliau, al-ma'atim, hidangan-hidangan. Kemudian wasun'atut ta'am, membuat makanan di keluarga mayit. Mereka mengatakan kalau fikih mazhab Syafi'i. Kalau akidahnya apa? Dia bilang Asy'ari. Nah, Asy'ariyah. Yang meyakini sifat berapa itu? 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, dan semuanya. Aqidah Asy'ariyah. Bagaimana aqidah Asy'ariyah? Dia menolak sifat-sifat Allah kalau bertentangan dengan akal. Jadi ditimbang dengan akal. Padahal dalam sifat-sifat Allah yang kita gunakan menimbangnya adalah dalil, iman. Mereka mengatakan Allah tidak di atas. Kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah sama seperti makhluk. Kalau Allah di atas berarti Allah lebih kecil dari arsy. Karena secara akal, secara logika, sesuatu yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, dari yang di bawahnya. Misalkan kitab ini berada di atas meja, berarti mejanya lebih besar dari kitabnya. Mereka mengatakan kalau Allah berada di atas arsy, berarti arsy lebih besar dari Allah. Logika mereka akhirnya ditolak. Asy'ariyah dengan segala cabangnya. Kemudian dalam masalah tarekat, mereka mengatakan kita ambil Naqsyabandiyah. Ya, jadi fikihnya mazhab Syafi'i, kemudian akidahnya Asy'ari, tarekatnya Naqsyabandi. Al-Ghazali, Naqsyabandi, atau yang lainnya, maka tidak. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka mengambil dari Alkitab was Sunnah, akidahnya dari Quran dan Sunnah, fikihnya dari Quran dan Sunnah. Nah, kitab ini ibu sekalian, mulakhas fikih. Mulakhas artinya ringkasan fikih. Kita akan bahas masalah fikih di sini. Fikih dari mana kita ambil? Dari Quran dan Sunnah. Ya, dari Quran dan Sunnah. Maka di sini diingatkan oleh penulis, hafizahullah taala, oleh Syekh, bahwa ilmu yang bersumber dari kitab Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami dan direnungkan secara mendalam dengan bantuan dari para pengajar yang tulus, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah penjelasan hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab nahwu. Ya, nahwu. Kalau kami lihat kajian ummahat itu di Pondokan Nadita yang belajar nahwu kalau nggak salah ya, sama di ini Masjid Khadijah. Nah, ya. Semoga di sini nanti belajar nahwu. Kami dengar ada tahsin nanti insyaallah. Ya, apa segalanya. Ini semuanya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu. Kemudian yang berikutnya,
Maka sebagai muslim agar amalan Anda benar, Anda harus mempelajari hal-hal yang dapat membuat agama Anda lurus, yaitu tentang salat, puasa, haji dan haji Anda. Kemudian yang terakhir mungkin ya, kita cukupkan sampai jam 5. Allah Subhanahu wa taala, lihat halaman 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, maka Allah akan menganugerahinya ilmu terhadap apa yang ia tidak ketahui. Nah, Ibu sekalian rahimakumullah, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia telah ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Artinya dia tahu bahwa mencukur alis enggak boleh. Mengkerik alis enggak boleh. Untuk berdandan, berhias. Dia tinggalkan itu. Kenapa dia tinggalkan? Karena ada ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan dia ilmu yang lain. Akan dijadikan dia mudah memahami agama. Nah, itu maksudnya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu adalah sesuatu yang paling pantas mendapatkan curahan waktu dan paling pantas untuk diperebutkan oleh orang-orang berakal. Karena hanya dengan ilmu hati menjadi hidup. Nah, subhanallah. Hanya dengan ilmu hati menjadi hidup. Banyak orang-orang begini. Dia futur, dia lagi malas ini. Dia lagi bosan begitu. Terus dia kepikiran mau rehlah, mau kemana gitu ya. Mau ke pantai, mau ke luar kota, mau jalan, apa segalanya. Tapi selesai jalan, selesai dari jalannya, sampai rumah, kosong lagi perasaannya. Ya. Maka kita ini, ketika perasaan kita enggak karu-karuan, jamaah sunnakumullah, ketika kita merasakan was-was, tidak enak rasanya, perasaan kita galau, ya, tidak tenang, kita ambil air wudu, kita baca Al-Quran, kita datangi majlis ilmu, Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Hanyalah yang mengingat itu adalah orang-orang yang berakal. Dan terakhir Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kitab Taharah bab yang pertama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami para ummahat,
dalam menghadapi suami yang menganggap remeh perihal bermain sosmed, melihat dan menonton yang banyaknya gambar wanita, padahal suami sudah tahu hukumnya. Apa yang harus istri lakukan? Sudah dinasihati baik-baik, dia mengatakan jika futur suami seperti itu lagi. Jika putus suami seperti itu lagi. Nah, bagaimana nasihatnya kepada ummahat ini? Jadi ya, yang pertama, ummahatnya juga apa kita bilang? Yang pertama yaitu adalah mendoakan ya. Didoakan suaminya, kita doakan. Ya, karena banyak orang-orang yang futur itu menjerumusnya kepada hal-hal yang buruk. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, inna likulli syarratin fatrah. Sesungguhnya setiap rasa semangat itu ada rasa malas. Ada semangat, ada malas. Seminggu dia semangat salat malam, tahajud. Masya Allah, nangis-nangis bangun tengah malam. Begitu malam yang berikutnya, pekan yang berikutnya, malah nonton nonton yang tidak-tidak. Jadi ada semangat, ada malas. Nabi sebutkan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang rasa malasnya itu masih di atas sunnah, maka dia di atas petunjuk. Dan barang siapa yang malasnya itu kepada maksiat, maka dia telah binasa. Maka didoakan ibu-ibu sekalian. Ya, suami istri kita sama-sama saling doakan. Doakan suaminya, doakan anak-anaknya. Sekarang ini yang berat bukan hanya suami ya. Bukan hanya laki-laki, suami yang Anda yang berat menghadapi sosmed ini. Bukan hanya suami Anda, anak-anak Anda itu lebih berat lagi. Nah, anak-anak kita ini berat lagi. Makanya Masya Allah ini para orang tua, dia mengatakan syukur anaknya di pondok itu. Kalau sudah liburan, pusing orang tua sudah itu. Gak mampu menahan gimana anak-anak. Luar biasa. Ya, bukan hanya para suami, anak-anak kita juga demikian. Sehingga kita hanya bisa mendoakan, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Dan banyak ummahat-ummahat yang datang kepada kami, dia mengatakan suaminya menonton hal-hal yang haram, ya, menonton film-film yang haram, sebagainya. Maka ini tentunya mereka tahu hal itu tidak boleh, mereka tahu hal itu haram, tapi karena dorongan futur tadi itu, kurangnya iman sedang menurun, maka sehingga hal terjadi. Maka kita doakan, kita sama-sama doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Ini yang pertama. Doakan mereka. Kemudian yang kedua, ya, sampaikan kepadanya potongan-potongan nasihat. Potongan-potongan nasihat yang di situ ada yang berkaitan tentang melihat sesuatu yang haram. Ya, kirimkan kepadanya potongan-potongan video nasihat dari ustadz-ustadz yang mungkin dilihat oleh sang istri ini bermanfaat, di-sharekan ke suami. Semoga dengan nasihat tersebut dia sadar. Ya, ini diantara caranya yang kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi suami Anda itu juga manusia, ya kan? Suami juga manusia. Maka perlu dinasehati. Mungkin kalau istri yang nasihati enggak bisa, istrinya yang nasihat enggak bisa. Maka kasihkan dia potongan-potongan video yang isinya nasihat. Bagaimana haramnya melihat, bagaimana mata ini menjadi saksi nanti di hari kiamat. Mata ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam bisawab.
Bismillah Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai istri untuk mengajak suami ke jalan sunnah? Saya sudah mencoba mengajak suami pengajian, tapi suami selalu mengelak atau banyak alasan. Terima kasih Ustaz, syukran. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tidak satu atau dua orang yang seperti ini ya, banyak. Ada istrinya sudah mengaji, sudah berpakaian syar'i, menjaga ibadah, suaminya malah jauh dari agama. Ada sebaliknya. Ya, ada sebaliknya. Ada yang suaminya sudah mengaji, malah istrinya yang belum. Ada salah seorang yang kami ketahui dia minta nasihat kepada kami dengan kasus yang serupa. Suaminya ini belum mengaji, istrinya sudah mengaji, sudah cadaran. Yang jadi masalah adalah anak, ya enggak? Kalau hanya persoalan mengaji masih biasa. Suami enggak mau ngaji, enggak mau datang ke majelis taklim, masih biasa itu. Tapi kalau sudah bersentuhan masalah pendidikan anak, di situ beratnya. Suaminya belum ngaji, istrinya sudah ngaji. Anaknya ada yang usia SMA, ada yang usia SMP, ada yang usia SD. Beratnya di mana? Sang suami maunya anaknya sekolah di sekolah yang lain. Sang istri maunya anaknya sekolah di sekolah yang lain supaya si anak ini bisa mengenal sunnah, bisa paham agama. Suami enggak mau. Maka beratnya di sini, subhanallah. Sampai kami ketahui si ibu ini sering merenung sendiri. Dia cukup, masya Allah, dalam masalah harta dia cukup. Dia orang berada. Dia punya. Ya, dia punya itu dan ini, masya Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dalam masalah rumah tangga. Suaminya belum mengaji, istrinya sudah. Anak ini mau disekolahkan kemana? Ini si ibu ini sering merenung sendiri, kemudian khawatir gitu dengan anaknya, pemahamannya menyimpang apa segalanya. Akhirnya minta kepada kami, datang langsung untuk minta nasihat. Maka kami ingatkan, seperti yang kami ingatkan kepada beliau dari pertanyaan ini. Yang pertama, tentunya doa. Kita doakan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Rabbi ghfirli atau Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan Ibu sekalian. Kita doakan mereka. Doakan suaminya, doakan. Yang kedua saya sampaikan kepadanya, sampaikan dakwah, sampaikan di saat-saat suami sedang kondisi tenang, di saat-saat suami sedang kondisi tidak ada masalah yang dia pikirkan, coba sampaikan kebenaran kepadanya. Siapa tahu dia mau. Sampaikan ya kepadanya, Pak atau Ayah, ya kita inginkan, bukan kita hanya ingin bersama di dunia saja, tapi kita ingin bersama di surga Allah. Bagaimana caranya kita bisa bersama di surga? Ayah sholat di masjid, ayah ikut pengajian supaya berilmu, supaya bisa mendidik anak-anak. Sampaikan seperti itu. Ya. Kemudian jika sudah disampaikan, ya, kemudian diingatkan, didoakan, masih belum, maka sabar ibu-ibu sekalian, sabar. Ada wanita-wanita yang tidak sabar, malah minta cerai sama suaminya. Dia lihat ada ikhwan yang rajin, la ilaha illallah. Jadi tidak, ya, dia sabar. Ya, didoakan dan dia sabar. Karena sesungguhnya masing-masing kita akan membawa diri kita sendiri-sendiri di hari kemudian. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.